Halo semuanya, perkenalkan saya Era Sirait dari kelas 12 IPA SMA Negeri Samosir. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Cara kerja, siapkan biji kacang hijau. 2 gelas aqua plastik, disiapkan dan di dalamnya diberi kapas. Setelah memasukkan kapas ke dalam gelas plastik, kemudian biji kacang hijau diletakkan di dalam 2 gelas aqua. Masing-masing gelas berisi 10 biji kacang hijau. Setelah masing-masing gelas berisi 10 biji kacang hijau, selanjutnya masing-masing gelas ditambahkan 3 sendok air. Kemudian, susun biji kacang hijau, usahakan tidak berdekatan antara biji satu dengan biji yang lain. Kemudian, letakkan gelas aqua yang berlabel terang di tempat yang terang atau mendapat cahaya matahari seperti di samping jendela atau di halaman rumah. Dan letakkan gelas aqua yang berlabel gelap di tempat yang gelap seperti di dalam. Perkembangan biji kacang hijau. Tujuan mengamati pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau. B. Dasar teori pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya organisme. Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis dan bersifat irreversibel, artinya organisme yang tumbuh tidak akan kembali ke bentuk semula. Pertambahan jumlah sel terjadi karena pembelahan mitosis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, seperti sifat genetika yang ada dalam gen dan hormon yang merangsang pertumbuhan. Perkembangan adalah suatu proses kemajuan yang terjadi secara berangsur-angsur dari kompleksitas rendah ke kompleksitas tinggi dan terjadi diferensiasi. Perkembangan dapat dinyatakan melalui berbagai cara, mulai dari bagian tertentu suatu tanaman sampai jumlah total perkembangan tanaman. Pada tanaman, aktivitas perkembangan yang vital ini banyak tumpang tindih. Pertumbuhan apikal pada ujung akar dan ujung batang mendahului morfogenesis dan diferensiasi. Tetapi pembesaran batang terjadi oleh karena pembesaran sel setelah morfogenesis dan diferensiasi berlangsung. C. Alat dan bahan 1. Biji kacang hijau 6 buah 2, gelas plastik 2 buah 3, kain kasa secukupnya 4, kertas label secukupnya 5, gunting 1. D. Cara kerja 1. Merendam biji kacang hijau dalam air semalaman. 2. Melipat kain kasa sehingga lebarnya setinggi dasar sampai leher botol selai. Bila perlu potonglah kelebihannya. 3. Menggulung kain kasa tersebut dan masukkan ke dalam botol selai sehingga menempel pada dinding botol bagian dalam. 4. Menyisipkan 6 biji kacang hijau pada gelas plastik. Tambahkan air secukupnya sehingga kain kasa tetap basah, kira-kira 1/10-nya. 5. Menyimpan sediaan di tempat terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung selama 2 minggu. Jika air tampak berkurang, kain kasa mengering. Menambahkan air secukupnya sehingga kain kasa tetap basah tetapi permukaan air tidak merendam biji. 6. Mengamati perkecambahan dan pertumbuhan biji-biji tumbuhan dari sediaan tersebut. Mencatat kapan biji kacang hijau mulai berkecambah, mengamati bagaimana akar, batang dan daun tumbuh. Memasukkan hasilnya ke dalam lembar kerja. E. Hasil pengamatan tabel data hasil pengamat. B. Dasar teori pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya organisme. Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis dan bersifat irreversibel, artinya organisme yang tumbuh tidak akan kembali ke bentuk semula. F. Pembahasan berdasarkan hasil praktikum dapat diketahui bahwa pada minggu pertama terdapat perubahan. Pada umur 1 hari panjang akar 1 mm dan terus bertambah panjangnya hingga minggu kedua panjangnya mencapai 14 cm. Begitu juga batang dan tumbuhnya daun. Hal itu dikarenakan sel terus membelah dan berdiferensiasi dan merupakan akibat dari aktivitas meristem lateral. Ukuran akar yang semakin panjang dikarenakan pada ujung akar selnya selalu membelah karena adanya aktivitas meristem apikal. Pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi pada daun. Daun yang semula hanya satu helai kecil tumbuh menjadi 2 helai yang kemudian membesar, begitu juga dengan bertambah panjangnya batang kecambah. G. Kesimpulan berdasarkan hasil praktikum pada pertumbuhan dan perkembangan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisme merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, serta diferensiasi sel. Proses pertumbuhan dan perkembangan kacang merah, khususnya dari waktu ke waktu, mengalami perubahan tumbuh tanaman apabila dilihat dari bertambahnya tinggi, jumlah daun, diameter akar dan batang pada tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut dipengaruhi oleh faktor dari luar maupun dari dalam. Faktor dari dalam berupa hormon, sedang faktor dari luar yaitu gen, cahaya matahari, suhu udara, kelembaban udara, tanah, nutrisi dan air.
Pertanyaan dan jawaban 1. Pada hari keberapa akar kecambah kacang hijau mulai tumbuh? Jawab 2. Perhatikan arah pertumbuhan akar setiap kecambah tersebut. Adakah yang pertumbuhannya ke atas? Mengapa demikian? Jawab, akar akan melingkar di sekitar atau di dalam botol.